Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Serendipity's Embrace? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 ya. Junho hanya melihat Huyong dan Hongju pergi dan mengikuti keduanya, tapi akhirnya pergi dengan mobilnya. Setelah Junho pergi, Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan memintanya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Hongju dan Junho. Saat kembali ke kantor, bos Hongju yang bernama Hyesuk meminta Hongju untuk mengerjakan proyek mendatang bersama dengan Junho. Hongju tentu menolaknya, tapi Hyesuk meminta Hongju untuk lebih tegar. Hyesuk memberitahu Hongju kalau keadaan tidak akan selalu baik-baik aja, dan meminta Hongju untuk mencari cara agar masalah pribadinya tidak mengganggu kehidupan profesionalnya. Sementara itu, Huyong terkejut mengetahui bahwa mantan pacar Hongju adalah Bang Junho, penulis yang sangat Hongju kagumi saat masih di SMA. Dalam perjalanan pulang, Junho berbicara dengan atasannya yang juga teman Junho. Atasannya memarahi Junho karena novel Junho akan dijadikan film animasi. Padahal novelnya sendiri belum selesai. Atasannya pun memberitahu Junho kalau Junho sudah mempermainkan perasaan Hongju. Mengingat Hongju menangis luar biasa setelah Junho pergi ke luar negeri. Junho memberitahu atasannya kalau Hongju pasti mau bekerja sama dengan Junho. Karena proyek ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh Hongju. Kilas balik memperlihatkan Huyong yang hendak pergi untuk wawancara Olimpiade Matematika dan bertemu dengan Hongju yang hendak membolos sekolah. Melihat Hongju bolos sekolah, Huyong malahan mengikuti Hongju yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Junho di pangkalan militer saat Junho menjalani wamilnya. Hongju bertanya mengapa Huyong mengikutinya dan Huyong menjawab kalau dia juga nggak tahu kenapa. Keduanya kemudian tiba di pangkalan militer Junho dan Hongju memberitahu Huyong kalau Hongju akan mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Kembali ke masa kini, Bae-wook terkejut mengetahui keponakannya jatuh cinta kepada penyewa atap rumahnya. Bae-wook marah besar karena Huyong tetap tinggal di Korea untuk Hongju. Bae-wook mencoba memberi Huyong peringatan kalau Hongju tidak akan menyukai Huyong dan menyuruh Huyong untuk segera kembali ke Amerika. Di tempat lain, Hye-ji meminta rekan kantornya yang bernama Kyung-taek untuk mengajak Hongju kencan buta lanjutan. Kyung-taek adalah teman kerja Hye-ji, sekaligus pria yang pergi kencan buta dengan Hongju kemarin itu. Tapi Kyung-taek menolak permintaan Hye-ji dengan halus, karena sepertinya Kyung-taek menyukai Hye-ji. Malam itu, Bae-wook menemui Huyong dan memberitahu Huyong kalau ibu Huyong sudah meminta Huyong agar segera kembali ke Amerika. Huyong menolak dan keluar untuk berjalan-jalan, di mana Huyong bertemu dengan Hongju. Hongju kemudian mengajak Huyong untuk makan ayam goreng bersamanya. Tapi yang membuat Huyong kecewa, Hye-ji ternyata bergabung dengan mereka berdua dong. Saat sedang makan, Huyong hendak memberitahu Hye-ji bagaimana Huyong menyelamatkan Hongju dari Junho tadi siang. Tapi Hongju segera menghentikannya. Huyong menyebut Hongju tidak tahu apa-apa dan masih bodoh. Sama seperti saat mereka masih SMA. Hal ini tentu membuat Hongju kesal dan marah kepada Huyong. Hongju lalu meninggalkan mereka berdua. Hye-ji lalu menyadari kalau Huyong ternyata menyukai Hongju dan bertanya apakah Hongju tahu kebenaran tentang perasaan Huyong. Huyong hanya meminta maaf kepada Hye-ji. Hye-ji sepertinya menerima kenyataan kalau gebetannya selama ini mencintai sahabat baiknya. Wah, hebat juga ya bisa begini. Hye-ji kemudian bertanya, apakah Huyong akan kembali ke Amerika? Tapi Huyong tidak bisa menjawab dengan pasti pertanyaan itu. Melihat Huyong yang tampak tidak serius, Hye-ji meminta Huyong untuk kembali ke Amerika aja deh, sebelum menghancurkan hati sahabatnya itu. Sedangkan Hongju pergi ke restoran Sangpil, dan di sana Hongju memberitahu Sangpil kalau dia akan mengerjakan proyek bersama dengan Junho. Mendengar itu, Sangpil langsung memarahi dan meneriaki Hongju. Memiliki orang-orang di sekitaran kita yang memihak kita, itu benar-benar sebuah anugerah ya sahabat nonton. Keesokan harinya, Hongju masuk kerja dan memberitahu Hyesuk kalau dirinya bersedia mengerjakan proyek animasi bersama dengan Junho. Dan di sisi lain, Huyong bersiap untuk terbang kembali ke Amerika. Huyong memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Hongju. Sedangkan di sekolah tempat kerja Hye-ji, Hye-ji mengobrol dengan Kyung-taek dan bertanya apa yang harus Hye-ji lakukan. Ketika mengetahui cinta pertamanya ternyata jatuh cinta kepada sahabat baiknya. Kyung-taek lalu menyarankan agar Hye-ji membiarkan cinta pertamanya bersatu dengan sahabatnya, karena sepertinya keduanya sama-sama orang yang baik. Cara Kyung-taek memberi saran membuat Hye-ji tertawa. Karena itu, Hye-ji berjanji akan mengatur kencan buta yang lebih baik untuk Kyung-taek. Aduh Hye-ji, Kyung-taek tuh sukanya sama lu. Saat Huyong dalam perjalanan ke bandara, dia teringat kejadian saat dirinya menemani Hongju ke pangkalan militer. Saat itu, Hongju tidak dapat memberikan surat cintanya kepada Junho, yang membuat Hongju menjadi sedih. Huyong lalu mengajak Hongju untuk makan ramyeon, yang ternyata terlalu pedas untuk Hongju, yang membuat Hongju mulai menangis. Hongju lalu bertekad untuk tetap tinggal, untuk mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Mendengar itu, Huyong mengancam akan melaporkan Hongju,
karena berkencan dengan seorang tentara saat masih remaja. Keduanya kemudian mulai bertengkar lagi, dan Hongju menangis sejadi-jadinya. Dan karena melihat Hongju menangis, Huyong setuju untuk pergi ke pangkalan militer sekali lagi. Dan malam itu, Huyong meyakinkan penjaga untuk memberitahu di mana Junho ditugaskan. Junho ternyata ditugaskan di pegunungan dan baru akan kembali setelah 6 bulan. Mereka lalu berjalan pulang ke halte bus, lalu mulai berlari ketika mereka melihat bus datang. Saat sedang berlari, Hongju tersandung, dan Huyong memeriksa Hongju alih-alih mengejar bus itu. Tentu itu karena Huyong sangat mengkhawatirkan Hongju. Kita kembali ke masa sekarang. Yeji tiba-tiba menghubungi Huyong untuk memberitahunya kalau Hongju mengalami kecelakaan mobil. Tanpa berpikir 2 kali, Huyong bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa Hongju yang terluka dan terbaring di UGD. Huyong memberitahu dokter kalau dirinya adalah wali Hongju. Dan saat Hongju sadar, Huyong ada di sampingnya. Hongju mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Huyong. Hal ini membuat Huyong frustasi, dan kemudian ia menempelkan tangan Hongju ke dada Huyong untuk menunjukkan betapa khawatirnya Huyong terhadap Hongju. Kalau sahabat nonton lebih memilih sahabat atau gebetan? Saksikan kelanjutannya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.